Hai guys, kenalin gue Liana Yemima. Di video ini gue akan menceritakan kisah hidup gue mulai gue dari kecil hingga pada saat ini si penderita atau si pejuang glaukoma. Oke, kita mulai dari gue TK ya, umur 5 tahun. Gue udah mulai pakai kacamata itu di -1. Penyebabnya sih mungkin karena gue gak suka wortel dan gak suka sayur. Awalnya gue diketahui sama guru karena gue kalau ngeliat papan tulis itu agak susah. Jadi guru gue nyaranin untuk gue pakai kacamata. Nah, tahun berganti, gue udah mulai SD dan disitu juga minus gue makin hari makin naik. Dari 1 ke 2, naik lagi ke 3, ke 4, dan pada akhirnya gue lulus ya lumayan dengan nilai terbaik. Gue masuk SMP terfavorit di Jakarta. Gue kelas 1 mengikuti ekskul. Nah, mulai dari situ gue udah mulai kayaknya kepala gue tuh makin pusing. Gue ngadu ke orang tua, kok kepala aku sering pusing ya mah, atau aku sering mengikuti banyak kegiatan ya ekskul lah, les, yang menyebabkan gue sering pusing. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk ganti kacamata. Dikira gue mungkin minus dan kacamatanya udah gak cocok sama gue ukurannya. Akhirnya gue cek di optik itu si engkohnya kebetulan yang punya orang Chinese, dia nyaranin gue untuk berobat ke RSCM khusus mata, yaitu RSCM Kirana. Dan suatu hari gue sama nyokap gue pergi ke RSCM Kirana untuk cek mata gue. Apakah benar yang dibilang engkoh itu kalau penglihatan gue cuma 20%. Nah, akhirnya gue ikutin prosedur kesehatannya. Gue mulai tensi, abis itu cek bola mata, cek tekanan, cek lapang pandang, dan akhirnya gue dinyatakan divonis kena glaukoma karena sebelumnya gue memiliki tekanan bola mata yang cukup tinggi, yaitu 45-50-an. Kenapa dibilang tinggi? Karena tekanan bola mata yang normal untuk seusia gue itu 15-an, bahkan di bawahnya. Nah, gue sampai melonjak tinggi jadi 45 ke atas lah, gue lupa persisnya. Dan dokter di situ gue ketemu kebetulan sama dokter Firna dan asistennya. Gue diminta untuk operasi, yaitu operasi membuka saluran atau membuat saluran di bola matanya biar cairan di bola mata gue bisa keluar dengan normal, dengan lancar. Dan di situ gue dan keluarga gue sebelumnya gimana ya, awalnya nggak terima gitu loh, kayak masih shock lah kenapa bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk stop dulu dan tidak melakukan operasi itu. Kita kembali cek lagi ke rumah sakit Aini yang ada di Jakarta, yang di Tangerang atau di mana gitu, gue lupa tepatnya. Nah, di situ juga menyatakan gue glaukoma juga. Nah, akhirnya gue pulang ke rumah, keluarga semua ngumpul, keluarga besar, dan memutuskan untuk operasi. Kebetulan dulu operasi belum ada jaminan kesehatan, jadi bingung lah untuk bayar operasinya kayak gimana. Akhirnya kita berdoa terus sampai suatu hari pemerintah mengeluarkan jaminan kesehatan yang menanggung
birokrasi gitu kan. Gue nggak bisa sebut siapa waktu itu pejabatnya. Beliau sangat baik gitu, yang membuat jaminan itu, jadi gue bisa operasi kanan kiri langsung ya. Gue juga panik, kenapa bisa langsung dua-duanya gitu loh dioperasi gitu kan. Abis dioperasi selang beberapa bulan pemulihan kan, itu gue posisinya masih SMP kelas 2. Setelah operasi kan gue harus istirahat di rumah 2 bulan sampai 3 bulanan, 4 bulanan lah. Dan guru SMP gue itu mengizinkan gue untuk belajar di rumah. Padahal itu gue situasinya mau naik ke kelas 3 dan lagi ujian sekolah UAS, ujian akhir sekolah gitu kan. Dan puji Tuhannya guru gue ngasih kesempatan gue untuk ujian itu dan gue naik kelas gitu kan. Akhirnya di kelas 3 itu gue berjuang terus untuk ikutin ujian, dibantu oleh guru gue yang membacakan dan yang melingkari. Kan waktu zaman dulu mah ujian dilingkari ya, agak sulit untuk gue untuk melingkarin, jadi guru gue yang melingkarin gitu. Tapi jawaban gue ya, walaupun nilainya nggak begitu memuaskan bagi orang lain kan, tapi bagi gue itu sudah puas dengan nilai yang terbaik, lulus. Akhirnya gue bisa masuk ke sekolah menengah kejuruan negeri di daerah Kelapa Gading, SMK Negeri 33. Karena gue memutuskan untuk masuk SMK itu sebenarnya karena kekurangan gue yang di mata gitu kan. Awalnya emang gue mau jadi pramugari, karena gue memiliki minus dan penyakit glaukoma ini, gue memutuskan untuk jadi servis lah gitu. Gue keinginan untuk memiliki restoran dan akhirnya gue masuk SMK Negeri 33 jurusan Jasa Boga. Dan di Jasa Boga ini gue bisa belajar masak, pokoknya servis di restoran kayak gimana, aturannya kayak gimana, bikin menu kayak gimana. Gue belajar di situ semuanya, alur-alurnya. Awalnya sebelum masuk situ guru gue gak yakin kalau gue bisa untuk mengikuti kejuruan ini gitu kan. Karena kejuruan ini kan memiliki harus penglihatan yang sempurna. Gue dites buta warna, kebetulan kan glaukoma ini melihatnya cuman sedikit dan itu juga agak buram kan. Jadi untuk kalau cek buta warna kan itu ada warna dan itu ada tulisan atau angkanya, itu gue gak kelihatan kan. Nah si gurunya sampai bilang, ini anak buta warna ya bu. Gue langsung what, segitunya gue dijudge gitu kan. Ya mungkin orang ngira gue tuh awalnya sehat, pas dicek kelihatan lu langsung orang ngejudge gue macem-macem lah gitu kan. Tapi dari situ gue tahu mungkin dari kekurangan gue bisa lebih sabar gitu kan, lebih sadar kalau gak semua orang tuh baik sama gue gitu kan. Sedih sih awalnya gitu kan, tapi untungnya gurunya tuh baik loh, baik sama gue. Oke, ibu terima kamu di sini, tapi kamu bisa nggak bedain gitu antara cabai sama timun sama garpu sama pisau gitu kan. Terus gue bilang dengan yakinnya, tenang bu, aku berusaha semaksimal aku, ini keinginan aku gitu loh. Saya ingin sekolah, saya ingin lulus, saya ingin memiliki restoran gitu kan. Gue ikutin semuanya tuh sampai lulus dengan nilai yang memuaskan bagi gue lagi gitu kan. Gue lulus Mei 2017 gitu kan, nganggur 3 bulan, akhirnya didapat
nama gue ada rumah sakit, gue masuklah di PT tersebut gitu kan. Nah di PT itu gue jadi kasir, berhubungan dengan komputer juga kan. Awalnya atasan gue nganggep gue berekspektasi gue memiliki kemampuan yang besar gitu kan. Setelah gue terjun di pekerjaan itu, mungkin dia sadar ya dengan kekurangan gue ngelihat baca nulis aja harus gini, harus deket kan. Jadi beliau agak gimana ya, meragukan kemampuan gue. Tapi gue bilang sama beliau, gue mau kerja bos, gue harus kerja di sini, gue yakin gue pasti bisa gitu kan. Dan akhirnya bos tersebut memberi kesempatan buat gue untuk bekerja. Ya gue sangat berterima kasih pada beliau-beliau, seperti guru gue, bos gue, terus keluarga besar gue, semuanya support gue, teman-teman gue gitu kan. Ya sungguh bersyukurlah gue pada keadaan gue sekarang. Mungkin bagi orang gue memiliki kekurangan yang bagi mereka tuh Liana gak bisa kuliah lah, apalah gitu kan. Tapi gue yakin sih, maksudnya kalau mereka jadi gue, belum tentu mereka bisa seperti gue. Bukannya gue untuk menyombongkan diri gue, cuman hanya menghibur diri aja sih. Jadi biar gue tuh gak harus pantang menyerah gitu loh. Dan gue yakin gue pasti akan sukses ke depannya. Nah, disclaimer aja, gue udah resign dari pekerjaan gue yang lama, yang gue bilang bosnya baik sama gue. Berat sih untuk resign, tapi karena penyakit gue yang semakin memburuk, gue memutuskan untuk resign. Gue kembali dioperasi lagi, ini yang ketiga kalinya. Bentar ya guys, sedih kalau ceritain ini tuh. Pokoknya gue operasi kedua itu 2019 yang sebelah kanan. Operasi ketiga baru aja bulan September kemarin 2022, operasi yang sebelah kiri, tapi itu bukan bikin saluran, melainkan memasang implan yang biar tekanan bola mata gue tuh semakin lancar lagi melalui pemasangan implan ini gitu kan. Kenapa harus dioperasi? Karena sebelum gue dioperasi itu gue mengalami sedikit pemburukan dalam penglihatan gue. Gue melihat lampu itu seperti ngelihat lampu pijar yang warna kuning, bahkan kehitaman. Jadi agak redup ya, 5 watt gitu loh. Nah gue di situ awalnya mendem kan, maksudnya ya udahlah jalanin aja kerja sambil, karena gue udah hafal letak-letaknya, jadi gue bisa jalanin semua itu. Tapi kesini-sini kok lama-lama gue nabrak-nabrak orang, ngambil barang salah gitu loh. Jadi gue memutuskan untuk resign itu atas persetujuan gue dan orang tua. Awalnya jujur gue nggak mau sih resign, karena kan pengen bahagiain kedua orang tua gitu kan. Tapi gue percaya bahagiain orang tua itu bukan masalah materi, tapi dengan kita selalu mensupport, hadir di sisinya mereka, itu semakin membahagiakan mereka gitu loh. Ini sedih deh, gue mau sedih-sedih. Sekarang gue sudah mulai membaik matanya, yang sebelah kiri cahaya tuh udah mulai lebih terang lagi, nggak kayak pijar banget. Kalau yang sebelah kanan masih bisa melihat cahaya walaupun sedikit gitu. Ini suatu mujizat bagi gue, karena gue selalu berharap
dan selalu yakin kalau Tuhan terus akan menyembuhkan gue nanti. Gitu. Sekarang gue membuka bisnis online gitu. Ya kecil-kecilan sih. Gue berdoa juga biar bisnis gue beauty shop bisa berkembang gitu. Awalnya gue iseng-iseng aja jadi reseller Scarlett gitu, jualan Scarlett dari Cafe Alicia Angelista gitu. Nyoba-nyoba, ini produk gue udah mau habis, nanti gue akan order lagi. Dan gue di sini bukan maksud untuk membuka aib gue, bukan aib sih, kenapa gue bilang aib ya, membuka perjalanan karunia gue, asik, biar orang tahu atau kalian tahu si pejuang glaukoma yang ada di dunia. Kalian tuh gak usah khawatir, gak usah pantang menyerah, karena Tuhan selalu beserta kita apapun masalahnya. Oke? Jangan khawatir. Gue juga selalu berbuka buat guru-guru atau bos-bos di luar sana. Kalian tuh harus menghargai si penderita-penderita atau disabilitas seperti gue, karena mereka juga pantas untuk menerima kerjaan itu atau sekolah itu gitu. Udah segitu aja cerita dari gue. Sebelumnya terima kasih, like dulu, komen, dan share ke teman-teman semua biar kalian tahu apa itu glaukoma. Thank you for watching. Bye.